Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel saya. Saya akan melanjutkan kisah cerita minggu yang lalu, masih dengan Kerajaan Samudra Pasai. Mari kita simak video selengkapnya. Masa kekuasaan Samudra Pasai berlangsung sekitar 3 abad, dari abad ke-13 hingga 16 Masehi. Pimpinan tertinggi kerajaan berada di tangan sultan. Biasanya memerintah secara turun-temurun, di samping terdapat seorang sultan sebagai pimpinan kerajaan. Terdapat pula beberapa jabatan lain, seperti menteri besar, seorang bendahara, seorang komandan militer, atau panglima angkatan laut. Yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, seorang sekretaris kerajaan, seorang kepala mahkamah agama yang disebut kadi, dan beberapa orang syah bandar mengepalai dan mengawasi pedagang asing di kota. Pelabuhan, yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu, Kerajaan Samudra Pasai yang didirikan oleh Marasilu bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Sebagai raja pertama memerintah tahun 1285 sampai tahun 1297, seorang musafir dari Venetia Italia tahun 1292 yang bernama Marco Polo. Melalui catatan perjalanan diketahui bahwa Raja Samudra Pasai bergelar Sultan. Setelah Sultan Malik Al-Saleh wafat, pemerintahannya digantikan oleh keturunannya yaitu Sultan Muhammad bergelar Sultan Malik Al-Tahir I. 1297 sampai tahun 1326. Pada masa ini, pemerintahan Samudra Pasai berkembang pesat menjalin hubungan dengan kerajaan Islam di India maupun Arab. Selanjutnya pemerintahan Samudra Pasai tidak banyak, karena pemerintahan Sultan Zainal Abidin, yang juga bergelar Sultan Malik Al-Tahir III kurang begitu jelas. Dengan letaknya yang strategis, maka Samudra Pasai berkembang menjadi kerajaan maritim dan bandar transito. Dengan demikian Samudra Pasai menggantikan peran Sriwijaya di Selat Malaka. Kerajaan Samudra Pasai memiliki hegemoni pengaruh atas pelabuhan-pelabuhan penting di Pidi, Perlan. Komoditi perdagangan samudra penting adalah lada, kapur barus dan emas. Dan uang sebagai alat tukar yaitu uang emas yang disebut dirham. Sebagai kerajaan besar, di kerajaan ini juga berkembang suatu kehidupan yang menghasilkan karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi, dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah Hikayat Raja Pasai. Bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 Masehi. HRP menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi Nusantara. Sejalan dengan itu, juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara kitab tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah Durul Al-Manzum, karya Maulana Abu Isa. Kitab ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh Mahdum Patakan atas permintaan Sultan Malaka. Seiring perkembangan zaman, Samudra Pasai mengalami kemunduran hingga ditaklukkan oleh Majapahit sekitar tahun 1360 Masehi. Pada tahun 1524 Masehi ditaklukkan oleh Kerajaan Aceh. Silsilah Kerajaan Samudra Pasai. 1. Sultan Malikul Saleh. 2. Sultan Muhammad Malikul Sahir. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 4. Sultan Malik Az-Zahir. 5. Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. 6. Sultan Zain Al-Abidin Malik Az-Zahir. 7. Sultanah Nahrasia. 8. Sultan Salah ad-Din. 9. Sultan Abu Zaid Malik Az-Zahir. 10. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir. 11. Sultan Zain Al-Abidin. 12. Sultan Abdullah Malik Az-Zahir. 13. Sultan Zain Al-Abidin. Itulah ringkasan kisah cerita dari Kerajaan Samudra Pasai. Terima kasih telah menonton video ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila video ada yang kurang tepat. Apabila video ini bermanfaat silahkan follow dan like akun ini. Dan apabila kalian ingin membahas cerita sejarah lain silahkan tulis komen di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.